MacBook ini kok gede-gede banget ya? Kira-kira enaknya kita pakai buat ngapain? Mari langsung aja kita bahas. Halo Devicer, balik lagi sama Habibi di sini. Kali ini kita akan membahas beberapa MacBook yang memiliki spesifikasi yang tinggi dan cocok digunakan untuk tugas editing. Dan juga kita akan membahas tentang beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum memilih MacBook yang cocok untuk kita gunakan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi editing. Langsung aja kita bahas. Jadi, ada 3 MacBook di depan kita sekarang ini. Yang pertama ada MacBook Pro 2015, yang kedua ada MacBook Pro 2018, dan yang ketiga ada MacBook Pro 2019. Masing-masing akan kita bahas. Yang pertama adalah spesifikasinya. Yang pertama, MacBook Pro 2015. Yang pertama, MacBook Pro 2015. MacBook ini dilengkapi dengan prosesor Intel Core i7 dengan kecepatan 2,8 GHz dengan maksimum speednya 4,0 GHz. MacBook ini dilengkapi dengan RAM 16GB dan juga storage-nya 512GB. Nah, MacBook ini juga dilengkapi dengan dual VGA. Yang pertama Intel Iris Pro Graphics dan yang kedua adalah AMD Radeon R9 M370X. Nah, dengan dual VGA ini udah tentu banget ya bisa kalian gunakan untuk melaksanakan tugas-tugas editing. MacBook ini juga dilengkapi dengan layar Retina dengan ukuran layarnya 15 inch. Nah, jadi udah sangat cukup buat kalian yang mau make MacBook ini buat editing. Itu udah sangat puas ya, karena layarnya yang udah lebar dan juga udah Retina, udah tajam, warnanya udah akurat gitu ya. Terus untuk portnya itu di sini yang pertama ada port USB, terus juga ada port HDMI dan juga SD card, slot SD card. Nah, selanjutnya di sini ada buat charger, masih pakai MagSafe, terus ada Thunderbolt dan juga ada USB lagi di sini. Dan yang terakhir ada audio jack. Nah, di sini bisa kalian gunakan untuk headset untuk monitoring suara dari project kalian. Jadi itu dia spesifikasi dari MacBook Pro 2015. Oh iya, ada lagi. MacBook Pro 2015 ini menggunakan keyboard yang masih versi yang lama, belum butterfly. Dan juga ada speaker 2 di sini, udah stereo ya. Terus trackpadnya ukurannya segini. Kalau dibandingkan dengan adik-adiknya itu lebih kecil ya. Oke, nanti kita lihat untuk yang 2018 dan 2019. Kita lanjut ke MacBook Pro 2018. Oke, selanjutnya adalah MacBook Pro 2018. MacBook ini dilengkapi dengan prosesor Intel Core i9 dengan kecepatan 2,9 GHz dengan maksimum speednya 4,8 GHz. MacBook ini dilengkapi dengan RAM 32GB dan juga storage-nya 1TB. Nah, itu udah cukup banget buat kalian nyimpan file atau kalian buka 2 aplikasi atau 3 aplikasi sekaligus. Itu udah cukup banget buat kalian gunakan. Selanjutnya dari segi grafik ini juga udah dual VGA. Yang pertama Intel UHD Graphics 630 dan juga yang kedua AMD Radeon Pro 560X. Nah, itu udah dual VGA juga, udah sangat cocok buat kalian yang suka banget editing. Selanjutnya dari segi layar, MacBook ini sudah menggunakan Retina display dengan ukuran layar 15 inch. MacBook ini juga kalau dibandingkan dengan MacBook Pro 2015 ini tadi, MacBook ini memiliki bezel yang lebih tipis, jadi pandangannya bisa lebih luas gitu. Terus MacBook ini dari keyboardnya itu udah menggunakan keyboard butterfly. Dari segi keyboard juga dilengkapi dengan touch bar yang bisa kalian gunakan untuk efisiensi, misalkan kalian mau mengubah volume ataupun kecerahan layar gitu, atau aktivitas lainnya yang bisa kalian gunakan di sini. Selanjutnya dari speakernya itu udah 2 juga, kiri dan kanan, udah stereo. Dan juga di sini ada trackpad yang lebih lebar daripada yang MacBook Pro 2015 tadi. Kalau kita bandingin seperti ini ya, MacBook Pro 2015 itu trackpadnya lebih kecil, sedangkan di 2018 itu lebih gede, jadi lebih luas buat kalian mau geser-geser kursor atau mau aktivitas editing. Oke, selanjutnya dari port itu ada 4 port Type-C, USB-C, dan juga 1 audio, jack audio untuk kalian gunakan konektivitas untuk menggunakan headset atau speaker. Oke, itu dia untuk spesifikasi dari MacBook
Pro 2018. Kita lanjut ke MacBook Pro 2019. Selanjutnya kita ke MacBook Pro 2019. MacBook ini dilengkapi dengan prosesor Intel Core i9 dengan kecepatan 2,4 GHz up to 5,0 GHz. Jadi maksimum speednya itu 5,0 GHz. Ini udah cepat banget ya. Terus RAM-nya itu 32 GB dan juga storage-nya 1 TB sama dengan yang 2018 tadi. Selanjutnya dari VGA juga udah dual VGA. Yang pertama AMD Radeon Pro 5500M dan juga Intel UHD Graphics 630. Nah, itu udah dual VGA juga. Jadi ketiganya ini udah dual VGA, udah cocok banget buat kalian yang mau pakai aplikasi editing. Selanjutnya ada dari segi layar, MacBook Pro 2019 ini juga tentunya udah Retina display, udah punya layar yang tajam, warnanya juga akurat. Selanjutnya ukurannya itu 16 inch teman-teman. Jadi lebih lebar daripada MacBook Pro 2018 dan juga 2019 ini tadi. Dan juga dari bezelnya itu lebih tipis lagi daripada yang MacBook Pro 2018. Itu kalian bisa menggunakan ini dengan puas banget karena layarnya yang lebar banget. Itu kalian mau multitasking dua aplikasi atau beberapa aplikasi itu udah puas banget. Nah, jadi kalau kalian yang suka editing itu pakai timelinenya itu bisa kelihatan lebih luas gitu. Jadi kalian bisa ngedit lebih enak lagi. Terus dari segi keyboardnya itu udah nggak pakai butterfly lagi atau udah sama dengan yang MacBook Pro 2015 tadi. Nah, tapi di sini udah dilengkapi dengan touch bar. Nah, itu kelebihannya lagi. Udah dilengkapi dengan touch bar dan udah kepisah touch barnya dengan yang Touch ID-nya. Selanjutnya, MacBook ini dengan speaker yang udah stereo juga, kiri dan kanan. Dan juga trackpad-nya itu udah luas banget sama kayak yang 2018 tadi ya. Ukurannya sama dan ya lebih gede dari yang 2015 ini tadi. Selanjutnya itu dari portnya sama kayak yang 2018. Itu ada 4 USB Type-C dan juga 1 audio jack. Nah, 1 audio jack ini bisa kalian gunakan untuk pakai headset atau speaker ya teman-teman. Oke, itu dia spesifikasi untuk MacBook Pro 2019. Oh ya, untuk bedanya ya kita coba bandingkan ukurannya satu sama lain ya. Ini yang MacBook Pro 2015, MacBook Pro 2019 dan juga MacBook Pro 2018. Dari segi ukuran layar atau ukuran di sininya itu lebih gede. Ini kurang lebih sama ya untuk yang 2019 sama 2015. Tapi untuk yang 2018 itu lebih kecil. Kenapa? Padahal layarnya yang 2015 sama 2018 itu sama. Karena bezelnya itu lebih tipis yang 2018. Seperti yang udah kita lihat tadi ya teman-teman. Itu bisa dibandingkan. Jadi ini yang lebih kecil. Nah, itu silakan kalian pilih lebih suka yang lebih gede atau yang lebih kecil biar mudah dibawa kemana-mana. Itu untuk spesifikasi dari ketiga MacBook ini. Oke, setelah kita tahu apa aja sih spesifikasi dari ketiga MacBook ini, selanjutnya kita bahas bagaimana suara dari recording dan juga kualitas dari kameranya. Oke, yang pertama kita coba cek dulu recordingnya. Oke, kita mulai dari MacBook Pro 2015. Cek, ini suara dari MacBook Pro 2015. Coba, gimana sih suaranya? Nanti akan kita bahas ya. Kita coba dari MacBook Pro 2015, nanti kita 18, baru 19. Kita coba dulu, apakah sesuai, apakah bagus? Kita lihat nanti. Oke, itu untuk MacBook Pro 2015. Kita lanjut ke MacBook Pro 2018. Kalau MacBook Pro 2018 itu bisa kita mulai dari touch bar-nya aja. Kita record. Oke, ini dia suara dari MacBook Pro 2018. Apakah kalian bisa mendengar suara saya? Oh, sepertinya bisa ya. Oke, kita coba nanti nilai suaranya bagaimana, mana yang lebih bagus. Kita lanjut ke selanjutnya. Oke, itu dia MacBook Pro 2018. Kita lanjut ke MacBook Pro 2019 ya. Oke, MacBook Pro 2019 kita record. Halo, cek. Ini dia MacBook Pro 2019 dari suaranya. Apakah kalian mendengarkan suara saya? Dan bagaimana menurut kalian, apakah ini lebih bagus atau yang lain lebih bagus? Kita coba bandingkan. Oke, itu dia, kita udah record. Nah, kita coba nilai terlebih dahulu.
Oke, itu dia tadi hasil dari rekaman MacBook Pro dari 2015, 2018, dan juga 2019. Silahkan kalian nilai sendiri dari suaranya yang mana yang lebih bagus dan yang mana yang menurut kalian cocok untuk digunakan di footage video kalian untuk voice over atau yang lainnya. Nah, selanjutnya setelah suara, kita akan coba bandingkan dari kameranya, karena kameranya ini juga penting buat kalian. Kalau misalkan mau meeting atau misalkan kalian mau briefing desain dengan klien, itu juga perlu diperhatikan. Oke, kita mulai dari MacBook Pro 2015 terlebih dahulu. Kita coba capture ya. Selanjutnya MacBook Pro 2018. Dan yang terakhir MacBook Pro 2019. Oke, untuk hasilnya, ini dia hasilnya. Oke, itu dia tadi hasilnya. Silahkan kalian lihat sendiri yang mana yang menurut kalian yang lebih bagus hasil kameranya, dan juga yang mana yang menurut kalian ya lebih baik untuk kalian gunakan di Zoom meeting. Oke, itu dia untuk hasil kameranya. Selanjutnya, kita akan lanjut ke percobaan berikutnya. Kita bandingkan dengan rendering dengan menggunakan Adobe Premiere Pro dengan file yang udah kami siapin, yaitu file dari YouTube kami. Oke, jadi kami udah siapin file yang sama untuk dirender di ketiga MacBook ini. Jadi kita akan ngelihat MacBook mana yang berhasil menyelesaikan tugas rendering ini lebih dulu. Nah, kan kita bandingin gimana mereka mengerjakan tugas rendering ini. Oke, kita juga udah siapin stopwatch di sini untuk melihat perbandingan waktu mereka dalam menyelesaikan rendering ini. Oke, udah siap? Kita mulai bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Oke, di 5 menit pertama yang unggul bisa kita lihat itu di MacBook Pro 2019 dengan persentase 82%, sedangkan MacBook Pro 2018 itu masih di 38%, dan juga MacBook Pro 2015 itu masih di 21%. Kita lihat apakah ada yang bisa menyalip dari MacBook Pro 2019. Oh ya, kita melakukan charging kepada MacBook Pro 2018 karena di sini MacBook Pro 2018 tadi ada notifikasi low battery. Oke, untuk 2019 ini udah mau selesai dan ya, oke, untuk MacBook Pro 2019 udah berhasil menyelesaikan tugas renderingnya. Jadi di sini MacBook Pro 2019 menjadi juara satu dengan perolehan waktu 6 menit. Nah, jadi kita lihat siapa yang berhasil menyelesaikan tugas rendering ini di juara yang kedua. Oke, jadi setelah didengarkan ternyata ada suara kipas di MacBook Pro 2018 dan 2015. Tetapi suara kipasnya lebih kencang di 2015 dibandingkan yang 2018. Oke, setelah 10 menit berjalan, ternyata masih belum selesai dan MacBook Pro 2018 itu menyentuh di persentase 75%, sedangkan MacBook Pro 2015 itu menyentuh persentase di 41%. Kita tunggu lagi berapa lama MacBook ini akan menyelesaikan tugas renderingnya. Oke, kita lihat udah hampir selesai untuk yang MacBook Pro 2018. Kita lihat 3, 2, 1 dan selesai. MacBook Pro 2018 berhasil menyelesaikan renderingnya dalam waktu 13 menit 26 detik. Ini terpaut cukup jauh antara MacBook 2018 ini dengan 2019. Itu bedanya bisa sampai ke 7 menit. Nah, itu udah 2 kali lipat ya. Oke, kita tunggu yang MacBook Pro 2015
berhasil menyelesaikan ini sampai berapa menit? Oke, jadi kita tadi skip videonya dan sekarang waktu sudah berjalan 24 menit dan MacBook Pro 2015 ini sudah hampir menyelesaikan tugas renderingnya. Kita tunggu beberapa detik lagi, ini sudah bakal selesai. Oke, untuk MacBook Pro 2015 sudah hampir menyelesaikan dan 3, 2, 1 selesai. Ya. Oke. Dan MacBook Pro 2015 ini bisa menyelesaikannya dalam waktu 24 menit. Dan MacBook Pro 2015 ini bisa menyelesaikannya dalam waktu 24 menit 54 detik. Nah, perbandingan dari waktu MacBook ini untuk menyelesaikan masing-masing tugasnya itu bisa dibilang cukup terpaut jauh. MacBook Pro 2019 hanya dalam waktu 6 menit, dan juga MacBook Pro 2018 13 menit, sedangkan MacBook Pro 2015 itu hampir 25 menit. Kalau bisa dibilang MacBook Pro 2019 ini bisa merender 4 video yang sama, baru MacBook Pro 2015 ini bisa menyelesaikannya. Dengan perbedaan tahun yang cukup jauh, sekitar 4 tahun, itu ya lumayan wajar untuk kecepatan dari renderingnya. Nah, itu dia perbandingan rendering dari ketiga MacBook ini. Menurut kalian, mana yang paling worth it untuk kalian beli dan kalian jadikan daily driver kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas editing kalian? Itu dia perbandingan antara MacBook Pro 2015, MacBook Pro 2018, dan juga MacBook Pro 2019. Dan jika kalian mau beli MacBook untuk kebutuhan editing, jangan lupa perhatikan spesifikasinya, mungkin audio atau kameranya, dan juga kemampuan dari MacBook tersebut untuk melakukan rendering dari video ataupun hasil desain grafis kalian. Dan juga untuk rentan harganya, dari MacBook Pro 2015 ini di harga 9 jutaan, MacBook Pro 2018 ini di harga 14 jutaan, dan juga MacBook Pro 2019 ini di harga 15 jutaan. Nah, silakan kalian pilih MacBook mana yang cocok untuk kalian sesuai dengan kebutuhan dan budget yang kalian punya. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel kami. Cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Make it simple, make it better. Dadah! Ada yang ketinggalan?